Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Temuan jejak kaki harimau di kebun warga desa Kromongan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membuat resah. Kasus mayat terbungkus dalam karung di Kabupaten Musi Banyuasin akhirnya terungkap usai ayah dan anak ditangkap. Waspada, aksi pencurian meteran air PDAM kian marak di Sumatera Selatan. Waspada, akhir-akhir ini marak pencurian meteran dan keran air PDAM di Sumatera Selatan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah ada puluhan meteran warga yang dicuri. Sudah 3 hari ini, warga di 2 kelurahan di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dibuat resah dengan maraknya aksi pencurian meteran air milik PDAM. Pelaku pencurian diketahui beraksi pada malam hari saat warga tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksi pencurian dengan cara memotong selang pipa air dan mencabut paksa meteran. Hilangnya meteran air ini membuat beberapa saluran instalasi air warga menjadi terganggu. Kehilangan meteran PDAM itu banyak, yang hilang itu banyak, bukan kita. Cuman kita tidak tahu berapa ikut, cuman kita tidak mengetahui yang pasti punya aku yang hilang itu tuh. Tapi kabarnya yang lain-lain juga banyak. Orang Padang, ada yang masyarakat kita ini banyak yang kehilangan meteran PDAM. Ya, tadi baru selesai aku konfirmasi dengan Pak RT, ada salah satu RT yaitu RT 02 Bapak KBD Harun RW 1 yang menyatakan bahwa memang benar ada laporan dari masyarakat bahwa mereka mengeluhkan kehilangan meteran PDAM. Dari laporan warga di 2 kelurahan Kecamatan Martapura sudah ada lebih dari 20 unit meteran PDAM yang dicuri. Kini warga diimbau untuk meningkatkan keamanan dengan menggelar siskamling di wilayah masing-masing. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, sementara aksi pencurian keran pemutar air meteran PDAM juga meresahkan warga Kota Palembang. Pasalnya sudah ada 7 rumah warga disatroni oleh pencuri. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian keran pemutar air PDAM yang terbuat dari bahan kuningan di salah satu rumah warga di Komplek Perumahan RSP Multiwahana, Kota Palembang. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol keran pemutar air. Dari laporan warga, sedikitnya sudah ada 7 rumah yang menjadi korban pencurian. Pelaku diketahui beraksi pada dini hari saat warga tengah beristirahat. Waktu kami pagi-pagi nak mutar meteran, dilihat itu udah nggak ada lagi. Yang bentuknya itu kuningan. Itu kalau kita itu on off-nya itu kan, on off yang dari jalur PDAM mau ke jalur rumah. Nah, bentuknya itu kuningan kecil gitu. Itu dicopot. Setelah dikonfirmasi sama tetangga, apakah yang kalian juga hilang? Ternyata yang Bapak Edi itu hilang. Hilang juga. Iya. Terus beberapa rumah hilang. Ternyata setelah dikonfirmasi ada sekitar 7 rumah. Aksi pencurian ini pun membuat warga resah. Kini warga berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Ya, berhati-hatilah saat melakukan transaksi secara daring dengan orang yang tidak dikenal. Seorang pria di Kota Palembang menjadi korban penipuan jutaan rupiah saat membeli barang elektronik melalui media sosial. Pupus sudah keinginan Ahmad Rizky untuk memiliki televisi dan permainan video dengan harga murah. Pria berusia 23 tahun itu baru saja menjadi korban penipuan oleh salah satu akun jual beli di media sosial. Ahmad Rizky pun harus menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Peristiwa berawal saat korban tertarik dengan iklan penjualan televisi LED dan permainan video dengan harga murah di sebuah akun media sosial Facebook atas nama Ivan.
Namun setelah berkomunikasi dengan pelaku, korban justru diminta mengunduh aplikasi Bisa Dagang dan melakukan top up sebesar 2 juta rupiah. Korban baru sadar kalau dirinya tertipu saat pelaku meminta kode one time password atau OTP aplikasi yang diunduhnya. Karena dalam sekejap, semua saldo yang ada di aplikasi tersebut pun raib. Awalnya nawar PS3 sama petipnya di Facebook, lalu lanjut ke WA. Terus si penipu suruh download aplikasi Bisa Dagang. Dan untuk meyakin sudah top up sebesar 2 juta rupiah. Sudah ke top up ke 2 juta rupiah, dia ngirim link. Terus disuruh sesuai arahan dia mencet link itu, terus minta kode OTP. Sesudah kode OTP itu keluar, tak lama tuh saldo di dalam itu hilang. Saldo di mana? Di aplikasi Bisa Dagang. Oh. Berarti ditarik ini begitu transfer bukan nih? Iya. Berbekal bukti transaksi dan percakapan di media sosial, korban melapor kasus dugaan penipuan ini ke polisi. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, rugikan negara lebih dari 10 miliar rupiah, kantor Bea Cukai Palembang memusnahkan 12,9 juta barang rokok ilegal, ribuan liter minuman keras dan pakaian bekas yang masuk secara ilegal ke wilayah Sumatera Selatan. Sebanyak 12,9 juta batang rokok, ribuan liter minuman keras, dan pakaian bekas ilegal dimusnahkan petugas Bea Cukai Palembang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dilindas menggunakan alat berat. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 19,3 miliar rupiah. Dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 10,44 miliar rupiah. Barang-barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan petugas Bea Cukai seluruh satuan kerja di wilayah Sumatera bagian timur. Rokok impor ilegal diamankan petugas saat masuk melalui jalur laut. Modus yang digunakan importir dengan menempel peta cukai palsu pada kemasan rokok. Rokok itu memang sumbernya ada dua, dari impor maupun dari produksi yang sebagaimana kita ketahui ada di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang, Madura dan sebagainya, itu mengalir untuk pasaran di Sumatera. Juga ada rokok impor atau dari kawasan bebas, itu masuk juga dari laut. Nah ini yang dari atas, kemudian kita juga bisa tegah di jalur distribusi, termasuk yang dari bawah juga. Kemudian kita ada operasi pasar di semua wilayah tugas Kanwil Sumbaktim, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Nah, hasilnya sebagaimana yang sama-sama kita saksikan. Selain menindak barang ilegal yang masuk, petugas Bea Cukai juga akan mengejar importir dan pelaku barang ilegal, termasuk oknum internal yang terlibat dalam peredaran barang ilegal. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.